Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk terus mencari ilmu pengetahuan ya. Baik, selamat datang untuk para mahasiswa baru di jurusan atau program studi perbankan syariah. Perkenalkan, nama Bapak adalah Guru Sugiharto. Bapak adalah dosen di UIN Mataram. Bapak sebelumnya pernah mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, jadi Bapak mengajar di jurusan Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah ya. Namun saat ini Bapak sedang ditugaskan di jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya. Baik, latar belakang pendidikan Bapak S1 Manajemen Keuangan dan S2-nya Manajemen Pemasaran. Nah, di Manajemen Keuangan inilah terdapat salah satu unsur akuntansi ya, di mana akuntansi itu sendiri adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi, termasuk manajemen juga. Jadi kalau akuntansi itu fokusnya pada membuat laporan keuangan, kemudian setelah laporan keuangan itu jadi, baru nanti dianalisis oleh manajemen keuangan ini ya. Jadi manajemen keuangan ini bekerja setelah adanya laporan keuangan tersebut. Jadi dari laporan keuangan tersebut nanti dianalisis banyak hal gitu ya. Nah, tetapi tentu saja sebelum bisa menganalisis laporan keuangan harus bisa membuat laporan keuangan tersebut. Oleh sebab itu, di dalam manajemen keuangan biasanya tetap ada pembahasan tentang akuntansi. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan membahas sedikit tentang dasar-dasar akuntansi. Tapi sebelum menyaksikan, silahkan bagi yang belum klik tombol subscribe di bawah, like video ini dan share ke sosial media kalian ya, bisa ke WhatsApp, bisa ke IG dan seterusnya ya. Oke, akuntansi itu sendiri berasal dari kata account yang artinya account itu artinya menghitung ya. Jadi kurang lebih akuntansi itu adalah ilmu tentang menghitung ya. Apa yang dihitung ya, yang dihitung duit ya atau uang ya. Tapi yang dihitung adalah uangnya perusahaan ya, bukan uang sendiri. Pantesan saya sering pusing Pak, karena yang dihitung adalah uang perusahaan Pak. Kalau coba yang dihitung uang sendiri gitu ya, saya nggak pernah pusing gitu Pak. Oke baik, jadi ya, itu ya, menghitung keuangan sebuah perusahaan. Nah, hasil hitungan dari keuangan perusahaan tadi itu biasanya dalam bentuk sebuah dokumen ya. Dokumen ini disebut dengan nama laporan keuangan. Setidaknya ada 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi namanya. Ini sebuah laporan yang bisa menjelaskan tentang posisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan di tahun itu sedang mengalami untung atau justru merugi ya. Itu bisa terlihat dari jenis laporan laba rugi namanya. Kemudian yang kedua ada laporan neraca namanya. Laporan neraca ini untuk menggambarkan komposisi harta kekayaan perusahaan itu apa saja sih. Ini ada sebuah perusahaan berdiri, perusahaan ini punya harta apa saja, punya mobil kah, punya tanah, punya gedung. Nah itu semua bisa terlihat dari neracanya ya. Kemudian dari mana dia dapat uang untuk bisa beli gedung, kendaraan dan seterusnya, itu juga bisa terlihat dari neraca di sisi pasifanya nanti ya. Apakah dari modal sendiri, apakah dia ngutang di bank dan seterusnya ya. Kemudian laporan keuangan yang ketiga adalah namanya arus kas atau cash flow. Ini menggambarkan perputaran keuangan perusahaan dari waktu ke waktu ya, dari hari ke hari. Jadi transaksi yang terjadi dalam satu hari itu, katakan ada beberapa transaksi, itu semua bisa terlihat melalui arus kas ya. Nah itu dia, ada 3 jenis laporan keuangan yang basic, yang dasarnya. Kemudian nanti bisa berkembang menjadi ada laporan perubahan modal namanya, kemudian ada catatan atas laporan keuangan dan lain sebagainya. Tapi kita akan fokus pada yang 3 ini dulu saja ya. Nah, kenapa sih kok keuangan perusahaan tersebut harus dihitung ya? Apa sih manfaat dari laporan keuangan tersebut? Nah, laporan keuangan ini memiliki banyak sekali manfaat ya bagi pihak manajemen di sebuah perusahaan. Nah, jadi laporan keuangan ini bisa digunakan, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang berjalan itu memang sudah sesuai adanya gitu ya. Setiap uang yang keluar itu sudah dicatat, nominalnya benar,
diberikan kepada siapa itu benar dan segala macamnya. Untuk memastikan itu semua berjalan dengan baik, maka bisa dicek melalui laporan keuangannya. Nah, proses pengecekan ini biasa disebut sebagai auditing atau mengaudit laporan keuangan. Jadi mengecek kembali benar nggak nih laporan keuangannya, uang-uang yang keluar selama ini nominalnya berapa, coba dicocokkan dengan kwitansinya benar nggak gitu. Jadi proses mengecek gitu ya. Siapa tahu ada uang pembayaran konsumen yang sudah dibayarkan tetapi kok nggak masuk ke pencatatannya, kemana uang ini ya, apa dibawa pulang sama karyawannya. Nah, itu semua bisa ketahuan, bisa dideteksi melalui laporan keuangan tadi. Kemudian laporan keuangan ini juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Kenapa? Karena laporan keuangan ini ibarat hasil ini ya, hasil USG kalau orang lagi hamil gitu, lagi hamil pergi ke dokter, nanti di USG itu kondisi bayinya, kesehatan bayinya, kesehatan ibunya itu kan bisa terdeteksi melalui hasil USG atau hasil pengecekan kesehatan di dokter tersebut ya. Nah, kurang lebih laporan keuangan itu juga adalah laporan kesehatan perusahaan. Jadi kalau mau lihat perusahaan tersebut sehat atau sakit itu bisa terlihat dari laporan keuangannya. Jadi kalau perusahaan tersebut sakit ya, namanya kalau perusahaan itu sakit pasti dia merugi ya. Kalau perusahaan yang sehat pasti untung. Itu bisa terlihat melalui laporan keuangannya. Nah, ini penting untuk para pengambil keputusan. Katakan Bapak adalah pemilik sebuah perusahaan ya. Untuk memastikan bahwa perusahaan Bapak ini benar berjalan dan menghasilkan keuntungan, maka yang pertama kali Bapak lihat adalah laporan keuangannya. Bapak akan cek, coba lihat laporan keuangannya, berapa banyak penjualan kita selama setahun ini? Oh, sekian Pak. Berapa banyak biaya yang kita keluarkan selama 1 tahun ini? Sekian Pak. Mana lebih banyak antara pendapatan sama pengeluarannya? Oh, lebih banyak pendapatannya Pak. Lebih banyak berapa gitu dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan pertimbangan. Kalau emang lebih banyak pendapatannya berarti perusahaan untung. Kemudian keuntungan itu sekarang kita mau gunakan untuk apa gitu ya. Keuntungan itu kita bisa gunakan untuk membangun cabang baru mungkin, atau membeli mesin baru dan lain sebagainya. Jadi banyak keputusan-keputusan penting itu diambil berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangannya. Termasuk kalau kita lagi butuh dana, perusahaan mau minjem uang ke bank, itu salah satu persyaratannya adalah adanya laporan keuangan. Jadi nanti pihak bank akan melihat bahwa oh, ini laporan keuangannya bagus, perusahaan sedang bagus performance-nya, untung terus, maka ini cocok lah untuk diberikan pinjaman bank. Kira-kira bisa seperti itu juga ya. Nah, ilmu akuntansi ini adalah ilmu yang memiliki standar khusus tersendiri ya. Jadi kalau katakan pengacara itu kan punya kitab undang-undang ya. Setiap kali dia mau sidang di pengadilan, dia akan lihat ini kitab undang-undangnya masuk pasal apa dan lain sebagainya. Nah, kalau anak akuntansi punya yang namanya standar akuntansi keuangan. Ini kitabnya anak akuntansi ya. Jadi segala macam hukum tentang akuntansi, ini utang masuk debit atau kredit dan segala macamnya itu ada dalam buku pedoman ini yang namanya standar akuntansi keuangan tersebut ya. Nah, standar akuntansi keuangan ini pun cakupan wilayahnya adalah Indonesia ya. Kalau cakupan wilayah internasional nanti ada lagi namanya IFRS, International Financial Report Standard. Jadi standar akuntansi yang berlaku secara internasional ya, di dunia internasional. Kemudian kalau perusahaan itu bergerak di bidang syariah, ya katakan perbankan syariah, itu nanti ada khusus lagi ya, yaitu standar akuntansi syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Itu nanti ada khusus tersendiri yang versi syariahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam memahami akuntansi penting juga memahami pedoman-pedomannya, standar-standarnya gitu ya, buku petunjuknya lah kalau boleh dibilang seperti itu ya. Nah, akuntansi ini juga itu memiliki asosiasi ya, atau semacam perkumpulan lah orang-orang yang suka atau bergerak di bidang akuntansi. Itu ada perkumpulannya namanya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI gitu ya. Nah, orang-orang yang bergelut di bidang akuntansi, yang benar-benar mendalami akuntansi, bahkan ada sekolahnya ya. Kalau kita mengikuti ada sekolah tertentu namanya sekolah akuntan. Jadi nanti setelah lulus sekolah itu biasanya ini setara dengan S2 ya. Jadi setelah kita selesai S1 mau melanjutkan boleh ya. Namanya tadi itu sekolah akuntansi ya. Jadi kalau selesai
sekolah itu, kuliah itu nanti kita akan dapat gelar AK ya. AK inilah gelar akuntan istilahnya. Akuntan ini orang yang kerjaannya itu adalah di bidang akuntansi. Kerjaannya adalah menghitung keuangan perusahaan ya. Nah, dia bisa disewa tuh oleh perusahaan-perusahaan besar. Nanti akan disewa, ini tolong hitung keuangan saya, tolong buatkan saya laporan keuangan. Itu bisa ya disewa si akuntan tadi ini. Nah, akuntan ini punya kantor yang namanya kantor akuntan publik atau KAP istilahnya ya. Begitu, itulah sedikit tentang akuntansi. Kemudian ketika berbicara tentang akuntansi juga sangat bergantung pada jenis perusahaannya ya. Jadi ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama perusahaan jasa, ini bergerak di bidang jasa seperti perbankan, itu masuk ke jasa ya. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang ini dia membeli barang kemudian langsung jual gitu ya. Seperti supermarket lah, beli kecap langsung jual gitu ya. Kemudian ada perusahaan manufaktur. Kalau perusahaan manufaktur ini yang memproduksi barangnya sendiri. Kalau tadi kecap ya dia pabrik kecapnya lah gitu. Itu perusahaan manufaktur ya. Nah, berbeda jenis perusahaan ini maka beda pula penghitungan akuntansinya ya. Standar-standar akuntansinya itu sedikit berbeda ya. Tapi biasanya kalau kita sudah bisa memahami akuntansi manufaktur atau minimal akuntansi dagang, untuk akuntansi jasa biasanya akan lebih mudah gitu ya. Nah, Bapak sendiri sudah mempersiapkan materinya, jadi beberapa waktu yang lalu Bapak sempat mengajar mata kuliah manajemen keuangan. Nah, di dalam manajemen keuangan ini Bapak mengajar ada materi tentang akuntansinya ya. Jadi kalian bisa juga turut mempelajari materi tentang akuntansi ini di video yang Bapak akan tampilkan beberapa saat lagi. Jadi di sana langsung praktik ya tentang pembuatan laporan keuangan mulai dari awal, mulai dari pencatatan transaksi sampai langsung jadi laporan keuangan yang 3 tadi itu ya. Silahkan diikuti prosesnya, silahkan diikuti tutorialnya. Jadi tutorialnya menggunakan Microsoft Excel ya. Jadi tidak manual pakai tulis buku dan segala macamnya. Di zaman sekarang ini sudah mulai ditinggalkan akuntansi yang menggunakan buku dan segala macamnya ya. Sekarang lebih menggunakan teknologi. Nah, seperti apa teknologinya, program apa yang dipakai akan Bapak jelaskan di video berikutnya ya. Nah, silahkan disaksikan. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Nanti bagi penanya terbaik tentu akan ada giveaway-nya ya. Begitu juga bagi penjawab terbaik. Jadi ada 2 yang dapat giveaway. Yang pertama penanya terbaik, kemudian penjawab terbaik ya, karena kita akan buka sesi diskusi, jadi ada yang bertanya dan ada yang menjawab. So silahkan disaksikan baik-baik videonya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.